Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dira Kitchen. Kali ini kita akan membuat fudgy brownies gula aren dan bebas gluten. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Shiny tetap cantik meski pakai gula aren. Teksturnya lebih legit daripada kita menggunakan tepung biasa. Crunchy di luar, tapi moist banget di bagian dalam. Bebas gluten karena menggunakan tepung mocaf atau tepung singkong dan juga menggunakan gula aren. Untuk pecinta brownies yang lagi diet, bisa ikutan icip-icip ya. Untuk bahan-bahannya sama dengan resep fudgy brownies loyang 30 x 10 cm. Nah, karena ini saya menggunakan 2 loyang 20 x 10 cm, jadi saya pakai 1,5 resep dari resep fudgy brownies sebelumnya. Tapi di resep ini tepung terigu saya ganti dengan tepung mocaf bebas gluten, dan gula pasirnya saya ganti dengan gula aren atau gula palem. 200 gram gula aren atau gula palem, saya menggunakan merek ini. Untuk komposisinya 100% gula aren ya bun. 3 butir telur, 150 gram tepung mocaf bebas gluten, saya menggunakan merek Ladang 5. Komposisi tepung mocaf ini adalah 100% singkong segar yang sudah diolah. 225 gram DCC, saya menggunakan merek Tulip. 75 gram butter, saya menggunakan Anchor. 50 gram coklat bubuk, saya pakai Bench Drop. 60 ml minyak sayur atau minyak goreng. Gunakan loyang ukuran 20 x 10 cm dan tingginya 4 cm untuk satu resep ini, dan bisa menjadi 2 loyang. Loyang sudah saya lapisi baking paper. Untuk loyang yang tidak terlapisi baking paper, dioles tipis margarin ya. Lebihkan baking paper di bagian panjang loyang untuk memudahkan mengeluarkan brownies dari loyang ketika matang nanti. Untuk tepung mocaf ini dari segi warna memang tidak seputih tepung terigu karena memang terbuat dari singkong. Untuk gula aren seperti ini ya bun, sudah halus, jadi nanti tidak perlu di blender. Kita pakai teknik rendam saja. Jadi gula arennya direndam di dalam kocokan telur. Pecahkan 3 butir telur. Pastikan telurnya fresh. Dan seperti biasa saya timbang 60 gram per butirnya. Jadi total 3 telur 180 gram.
Selalu siapkan wadah kecil agar jika ada telur yang tidak fresh, tidak tercampur ke dalam adonan. Aduk-aduk menggunakan whisker sampai rata. Bunda bisa juga menggunakan mixer dengan kecepatan rendah dan mixer kurang lebih 1 menit saja agar telurnya tidak mengembang. Kocok sebentar lalu rendam atau diamkan gula aren di dalam kocokan telurnya sekitar 5 menit agar gulanya larut. Setelah 5 menit, aduk-aduk lagi sebentar. Panaskan oven. Set oven di suhu 180 derajat Celcius. Panaskan selama kurang lebih 15 menit sebelum adonan dipanggang. Lelehkan DCC dengan cara ditim. Didihkan air di dalam panci, lalu letakkan panci yang lebih kecil di atasnya. Tim dengan api kecil saja agar DCC tidak menggumpal. Lelehkan DCC. Aduk-aduk sampai DCC-nya meleleh. Masukkan butter atau mentega jika coklatnya sudah benar-benar leleh. Aduk-aduk, pastikan butter dan DCC benar-benar tercampur rata dan tidak ada DCC yang bergerindil. Angkat. Tambahkan 60 ml minyak sayur atau minyak goreng ke dalam lelehan DCC dan butter. Nah, kalau saya minyak tidak ikut saya tim. Jadi, minyak saya tambahkan ke dalam lelehan DCC dan butter ketika lelehan DCC-nya masih panas. Aduk-aduk sampai rata. Sisihkan. Aduk sebentar kocokan telurnya sambil menunggu lelehan DCC-nya hangat, lalu diamkan lagi. Tanda gula sudah larut, kocokan jadi lebih ringan dan tidak ada bulir-bulir gula di bagian dasar wadah. Masukkan lelehan DCC, sedikit hangat nggak apa-apa ya, asal jangan ketika masih panas. Aduk rata. Lalu masukkan 150 gram tepung mocav,
dan 50 gram coklat bubuk dengan cara diayak. Setelah tepung masuk, adonan akan cepat mengental. Jadi, aduknya harus cepat tapi rata. Jangan terlalu lama mengaduk karena nanti adonan bisa menjadi kental dan berat. Setelah tercampur rata, langsung tuang adonan ke dalam loyang. Bagi adonan menjadi 2 loyang sama rata. Hentakan loyang agar gelembung udara keluar dan ratakan adonan dengan cara dimiring-miringkan loyangnya. Konsistensi adonannya seperti ini ya bun, masih agak encer. Tunggu bagian atas set sekitar 5 menit sebelum ditopping agar toppingnya tidak tenggelam. Nah, seperti ini adonan sudah tidak goyang dan sudah lebih set. Lalu tabur topping sesuai selera. Saya menggunakan kacang mede, choco chips, coklat Delphi, dan KitKat. Letakkan topping tapi jangan ditekan. Untuk kacang medenya masih mentah ya bun. Fudgy brownies siap dipanggang. Saya menggunakan oven listrik, api atas bawah. Letakkan loyang di rak bawah. Panggang dengan suhu awal 180 derajat Celcius. Setelah lapisan shiny keluar sekitar 15 menit, turunkan suhu oven menjadi 150 sampai 160 derajat Celcius, lalu panggang sampai matang. Oven saya membutuhkan waktu 20 menit lagi. Jadi total waktu panggang saya 35 menit. Beda oven pasti beda di pengaturan suhunya. Jadi sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Bunda bisa melakukan tes tusuk untuk memastikan kematangan browniesnya. Brownies sudah matang. Meski pakai gula aren, shiny crustnya tetap keluar ya bun. Tunggu brownies sampai benar-benar dingin, baru kita kemas ya. Shiny crust tetap cantik, yang pasti bebas gluten dan pakai gula aren. Ini yang topping Delphi dan kacang mede. Dan yang ini topping KitKat dan choco chips. Untuk mika, saya menggunakan mika size M ukuran 20 x 10 cm.
kertas doile ukuran 9,5 inch, pita untuk menghias brownies, dan pisau kecil. Setelah brownies dingin, keluarkan brownies dari loyang. Nah, ini fungsinya kenapa baking papernya dilebihkan di bagian pinggir agar mudah mengeluarkan browniesnya dari loyang. Supaya shiny-nya tidak rusak, browniesnya jangan dibalik ya bun. Jadi baking paper tetap ikut dikemas. Tapi pastikan kita menggunakan baking paper yang baru ya. Potong baking paper. Sisakan sedikit baking papernya agar pelanggan tahu masih ada baking paper di bagian bawahnya. Letakkan pita, kertas doile, dan browniesnya. Potong pita sesuai kebutuhan. Letakkan pisau kecil, lalu simpul pita. Masukkan ke dalam mika, rapikan. Tutup mika, staples. Jangan lupa tempelkan stiker untuk identitas jualan kita. Fudgy brownies bebas gluten gula aren siap dijual. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.